Halo sahabat-sahabatku yang selalu menonton channelnya Basko, keluarga Basko. Hari ini saya akan berbagi persoalan pernikahan. Kan banyak orang kepo nih, saya selalu berpergian sama ibu. Nah, keponya saya jawab sekarang. Jadi bagaimana pernikahan kita, bagaimana kita berumah tangga, bagaimana kita berumah tangga itu saling menghargai, saling mengerti satu sama lain. Oke Pak, pertama nih Pak, boleh dong Bapak dan Ibu berbagi tipsnya, resep hingga sampai sekarang itu awet romantis terus dalam berkeluarga. Boleh dong Pak bagikan tips kepada teman-teman generasi milenial sekarang. Jadi begini, kalau kami mengingat ya, 38 tahun yang lalu, 1986 kami menikah. Saya menikah sama istri saya Lita. Itu Lita usia waktu itu 21 tahun Mbak ya. Saya berusia 26 tahun. Jadi itu muda, jadi relatif waktu itu muda. Tapi jangan salah, saya sudah menikah. Jadi saya menikah pertama itu tahun 81. Istri saya itu Ajah Purniarti. Ketika saya menikah sudah memiliki 2 orang anak, Lydia dan Ziko. Setelah itu kami menikah. Dan 30 tahun ke depannya kami bertiga membesarkan 10 orang anak. Kenapa saya sampaikan demikian? Terlalu banyak yang kepo ingin bertanya gitu loh, rumah tangga saya. Kenapa di usia muda kok Pak Basko punya istri 2? Ketika itu bagi saya hidup itu adalah pilihan. Saya memilih hidup berumah tangga berpunya istri 2. Dan itu pun saya restu sama orang tua saya. Jadi memang unik. Keluarga itu adalah keluarga unik. Tapi yang penting bagi saya, kalau kita menghargai keluarga kita, istri kita, semuanya berjalan lancar saja. Jadi artinya trennya sekarang itu orang kan ada yang mengatakan, oh kalau saya menikah tuh harus usia saya sekian, usia saya sekian. Bukan orang lain saja yang menyatakan seperti itu. Anak saya juga menyampaikan seperti itu. Jadi rata-rata anak saya tuh ada yang menikah umur 25 tahun, ada yang 27, dan ada juga yang sebelum 25 tahun gitu. Dan mengikuti tren saja. Tapi yang penting, alhamdulillah, kalau orang banyak melihat saya sering bepergian sama istri. Memang seperti itu. Kalau aneh rasanya, kalau saya bepergian itu, kalau tidak ada istri di samping saya. Jadi kalau orang bilang, saya itu sama istri itu satu paket gitu. Untuk awet muda dalam pernikahan dan romantis terus gitu dari sisi ini. Iya, kalau ya pokoknya yang kita sebagai istri ya harus jangan, biasanya api sama air gitu. Jadi rumah tangga tuh nggak banyak cekcoknya gitu. Istri aku ini beda karakter sama saya. Saya orangnya kan keras, temperamen tinggi gitu lah. Dan dia lembut orangnya. Tapi saya tidak pernah marah sama dia. Karena kalau saya marah dikit dia diam aja. Tapi apa yang luar biasa sama Lita atau kedua istri saya? Satu contoh saja ya. Sampai sekarang ini, sampai detik ini, kita sudah memiliki rumah tangga lebih kurang 38 tahun ya Maya. Kami sekarang dikurnia anak 10, cucu 19. Insya Allah tahun ini kami cucu 21. Dan kami selalu berkumpul, bergembira bersama. Tapi karena bagi saya ketika itu saya pernah melakukan diskusi sama orang tua saya, amak saya. Amak saya itu menyampaikan kepada saya, kalau mau berbisnis, mau bekerja, yang lurus-lurus saja, yang alat-alat saja. Gitu. Insya Allah setelah saya menikah, karir bisnis saya cukup bagus, melejit. Almarhum istri saya yang tua pun karirnya melejit. Dia menjadi anggota DPR di Provinsi Riau, menjadi anggota DPR RI di Komisi 3. Dia meninggal 2016. Tapi apa yang membuat istri itu menghargai suami? Kita lelaki itu kan kebetulan kan egonya tinggi. Saya tetap ego saya tinggi. Tapi saya sangat menghargai istri saya. Saya menghargai. Kalau kita menghargai istri saya itu, satu contoh beginilah. Kalau saya sama istri itu saya bilang, belum dia meminta, aku udah beliin. Artinya gini, apa yang orang punya, kalau saya dulu belum punya uang, tapi dengan kemampuan saya belum punya saya beliin istri saya. Dia ulang tahun saya tahu, dia punya acara pernikahan tahu. Nah waktu-waktu ini memang kita patok untuk dia, untuk keluarga kita.
anak kita ulang tahun, cucu kita ulang tahun, keluarga kita ulang tahun, apalagi sekarang mantu kita ulang tahun. Ini memang ada waktu-waktu keluarga yang mesti kita kita ingat di diri kita. Oh, hari itu istri saya ulang tahun, anak saya ulang tahun, cucu saya ulang tahun, menantu saya ulang tahun. Nah, jadi artinya kita harus mengerti apa keinginan istri kita sebelum dia meminta dengan kemampuan kita. Nah, sebaliknya istri kita seperti itu. Dia mengerti kita. Kenapa saya katakan istri saya mengerti kita? Saya kalau bepergian, saya dari dulu tuh kalau habis sholat subuh, saya selalu berpergian. Pasti golf, olahraga, sepeda, jogging, apa dan lain sebagainya. Istri saya kalau saya bepergi, dia pasti ada di tempat duduk saya. Dia pasti menemani saya. Juga kalau saya pulang kantor atau pulang dari olahraga segala macam, dia pasti ada di rumah. Nggak pernah dia tidak ada di rumah. Kalaupun tidak ada pun pasti dia telepon saya gitu. Apa yang membuat kita tuh sama istri sangat menghargai? Istri saya itu sampai sekarang kalau saya mau golf, masang kaos kaki saya pun sekarang dia lakukan. Dan itu juga terlihat oleh anak-anak saya. Dan anak-anak itu pun melakukan kepada suami-suaminya. Jadi begitu karakter kita berumah tangga, saling menghargai. Kalau kita laki-laki itu di rumah tangga itu kita tuh raja gitu. Tapi ingat, ada ratu kita adalah istri kita. Ya kita ratukan istri kita senangkan dia. Saya insya Allah, saya sampai sekarang katakan marah aja nggak saya pernah sama istri saya. Jangan kan ada orang ya, pisah ranjang, pisah segala macam, nggak ada sama saya itu, nggak pernah ada gitu lah. Nah jadi itulah berumah tangga, kita harus saling mengerti. Kita tidak boleh ego masing-masing. Istri tahu kewajiban dia kepada suaminya, suami mesti tahu kewajiban kita kepada istri kita. Jadi nggak apa-apa, nggak ada malunya kita. Kalau orang bilang kalau di mana ada Pak Bas, pasti di situ ada istrinya. Memang seperti itu. Dan istri saya juga nggak pernah ya. Dia paling lama itu meninggalkan aku kalau itu hanya pergi umroh aja sama keluarganya. Saya cuma biasa sama istri itu cuma paling lama dia 12 hari. Nggak ada tuh dia, tunggu ya Pak, aku pergi sama teman-teman aku ke luar negeri bla bla bla. Saya belum pernah di keluarga saya itu. Sebaliknya demikian juga, Ma, aku pergi ya, kamu tinggal. Aku golf aja, umpamanya saya pergi ke Bali, 1 hari aja saya bawa istri saya. Kadang-kadang pernah diledekin orang dia. Pak Bas sendiri yang bawa istri. Ya memang seperti itu gitu loh. Indahnya berkeluarga itu gitu loh. Senangnya berkeluarga itu. Nah kalau ketika keluarga kita, hidup kita romantis, itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Anak kita akan melihat cara kita berkeluarga. Nah setelah itu kalau kita mau pergi ke kantor, rumah tangga kita nyaman, itu tuh rezeki kita juga mengalir. Kenapa? Istri kita tuh kan akan berdoa dia gitu loh. Kalau orang tanya saya, Pak Bas pernah enggak ke diskotik? Saya mana tahu diskotik. Kalau nonton itu saya paling-paling sama istri, sama anak saya. Nah jangan kan nanya lagi aku umpamanya karaoke. Mana ngerti saya karaoke. Yang saya kalau karaoke di rumah saya ada karaoke. Ya seperti itu gitu loh. Jadi ketika kami membangun rumah tangga itu, kita telah memiliki satu komitmen, istri ngurus anak-anak, aku fokus berusaha. Jadi kalau sekarang aku bepergian dan lain sebagainya, ya saya menikmati hasil kerja saya masa lalu gitu loh. Ada nggak momen yang selalu Bapak ingat tentang Ibu? Mungkin itu pada saat entah itu pacaran ataupun misalkan momen-momen ulang tahun atau mungkin perjalanan luar negeri yang Bapak selalu ingat, dan begitu pun dengan Ibu, mungkin ada nggak momen yang sampai sekarang itu paling yang selalu terkenal lah buat Bapak Ibu? Boleh dong diceritain kepada netizen. Momen yang saya tidak bisa lupa sama istri saya ini ketika tahun 85 lah. 85 itu saya baru berkenalan dengan dia ya. Kebetulan istri saya ini orang Batak, marga Siregar ya. Dia waktu itu masih kuliah tingkat 1. Kami hidup di Pekanbaru. Kita di Pekanbaru dan saya telah memiliki keluarga. Saya udah punya istri. Dan saya berkenalan sama dia waktu itu umur saya masuk 26 tahun kan. Saya masih muda-mudanya. Apa yang dibilang anak muda sekarang, wah 26 tahun mereka belum menikah. Nikah kan mau menikah umur 30 tahun. Saya ketemu sama dia dan saya suka dengan dia dan saya utarakan sama orang tua saya kan. Dan
Dan itu yang luar biasa itu adalah dapat tantangan dari keluarga dia yang sangat luar biasa. Saya sama keluarga Lita ini kita sangat sejarahnya sangat berat sampai keluarganya tuh nggak bisa menerima saya itu sampai melahirkan anak ya Mak ya. Dan melahirkan anak jadi hal-hal yang sangat luar biasa. Tapi pada akhirnya saya cuma bisa buktikan kepada keluarga dia bahwa anaknya bahagia bersama saya. Dan dibuktikan sampai keluarganya melihat apa yang saya lakukan kepada istri saya. Jadi saya juga pernah ya membaca di sosmed ada pertengkaran dengan istri. Masih muda, belum beranak sudah mau bercerai. Sudah beranak mau bercerai. Dengan hal-hal yang sepele. Nah, sudah hal sepele itu artinya mungkin satu sama lain cemburu, satu sama lain memiliki ego masing-masing. Apalagi ada laki-laki yang suka main kasar sama istrinya gitu loh ya. Nah itu kan hal-hal yang tidak pantang ya. Bagi saya itu tidak pernah ada. Saya jangankan menempeleng istri saya, menggentik istri saya itu nggak pernah. Menghardik kasar aja. Itu pun kalau saya kasar saja, itu tuh pun rasanya nggak juga pernah gitu loh. Jadi artinya itu bedanya. Kalau kalau satu ada hal yang tidak saya suka sama istri saya, katakan paling masalah anak. Satu contoh, hal yang paling berkesan sama saya sama istri saya itu hanya satu. Sampai sekarang saya itu ketika itu saya merasa berdosa. Nah, merasa berdosa itu begini, Memem meninggal dunia tahun berapa ketika itu? Udah lama ya. Nah, ya, ketika mertua saya hanya sekali saya marah sama istri saya. Sekali itu aja. Dan itu rasanya saya berdosa sekali. Jadi ketika mertua saya tinggal di rumah saya, mertua saya ini kurang sehat. Saya mau bepergian ke Batam, meresmikan perusahaan saya di Batam. Saya bilang ke istri saya, Mama, kamu jaga Memem ya. Kalau ada apa-apa, Memem kurang sehat loh. Kamu tidak boleh kemana-mana. Ya, dan saya tahu tuh, istri saya dia tidak pernah mau kemana-mana. Itu kejadian kira-kira 15 tahun yang lalu lah ya, Maya. Ketika saya meresmikan perusahaan saya, Black, anak saya telepon, Brian. Anak saya tuh Mas Brian masih kecil lah ketika itu ya. Jadi Brian telepon, Papa, nenek masuk kamar mandi dan pintu terkunci di dalam. Dan mertua saya itu meninggal dunia. Saya bertanya pertama itu apa? Mama kamu mana? Ternyata istri saya ada di Pekanbaru. Bawa anak yang paling gede. Bawa obat untuk mertua. Untuk mertua kan. Saya langsung telepon dia. Saya marah banget. Sampai saya bilang kata-kata yang kurang apalah gitu loh, bla 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 bla. Saya marah gitu. Terjadi apa yang terjadi setelah itu? Saya sampai nangis, saya minta maaf saya. Yang terjadi ternyata mama saya sakit di Pekanbaru. Obatnya ada di Jakarta. Jadi mengantar obat ke Pekanbaru. Nah, karena mama saya tuh sudah, tapi kata mama saya tidak boleh diberitahu si Bas. Si Bas ada acara. Si Bas kalau tahu saya sakit, semua saya tinggal. Kalau mama saya sakit, saya tahu mau peresmian apapun, mau ketemu siapapun, itu bagi saya nggak penting bagi saya. Saya penting orang tua. Nah, karena mama saya tuh seperti itu, nah dari mamanya Lita menyuruh mengantarkan obat kepada mertuanya di Pekanbaru. Saya marah. Nah, ketika obat dikasih sama mama saya tuh, mama saya hampir pingsan, mama tuh langsung sadar ya, makan obat sehat. Waduh. Dan mama saya ngomong sama saya, Bas, Lita tuh ke Pekanbaru mengantar obat untuk mama. Dan itu atas perintah mertua saya. Itu kali pertama saya marah sama istri saya. Nah, hanya sekali itu. Tapi sebelum dan sesudahnya saya tidak pernah marah, kami hidup bahagia. Nah, apa yang saya senang ya, saya tidak pernah yang paling senang sama istri saya, Lita lah. Lita ini sebenarnya sebagai istri, katakan saya dibilang orang-orang berada, orang punya rezeki, dia apa yang orang punya dia ada. Maksudnya begini, orang-orang top itu punya, istri saya satu punya. Tapi dia tidak pernah mempamerkan, dia tidak pernah pakai gitu loh. Saya juga begitu. Kesederhanaan dia itu yang membuat saya bukan lulu ya, memang seperti keinginan saya gitu loh. Nggak ada dia tuh yang namanya
oh arisan yang ratusan juta, sekarang nggak ada, dia nggak ngerti arisan begitu-gitu tuh dia. Jadi hidup glamor-glamor itu dari saya, anak saya dan keluarga saya nggak ada hal seperti itu. Jadi kunci dari rumah tangga itu adalah jaga ego kita masing-masing, saling menghargai istri kita. Orang bilang, Pak Bas kok sayang banget sih sama istrinya. Lu gila, kita nggak sayang sama istri, yang jaga anak kita siapa? Yang nyusui anak kita siapa? Dia, saya bilang. Mesti kita hargai itu, saya bilang. Yang ngandung anak kita siapa? 9 bulan loh, saya bilang. Dia mengandungi anak kita. Jadi pernah juga orang, pernah satu ketika saya ceramah di satu universitas, orang tanya ke saya, Pak Bas katanya, kami tahu Bapak itu punya istri 2, punya anak 10. Bagaimana Bapak membagi kasih sayang Bapak terhadap kedua istri Bapak? Gitu. Saya katakan sama mereka, bagi saya bilang, di hidup saya mencintai 2 wanita, saya bilang. Saya katakan, saya mencintai 2 wanita. Yang pertama wanita yang saya cintai itu adalah orang yang melahirkan saya. Yang kedua ya wanita yang saya cintai adalah wanita yang melahirkan anak-anak saya. Habis. Hanya sampai situ saya mencintai 2 wanita. Nggak ada yang lain. Yang melahirkan anak-anak saya ada yang melahirkan saya. Kalau Ibu sendiri momen apa Bu yang kan tadi Bapak sudah bercerita, kalau dari versi Ibu apa yang kira-kira selalu berkesan tentang Bapak? Ya masa kita ini ya berkenalan gitu, yang keluarga betul-betul, karena kan Bapak kan sudah punya istri gitu, sedangkan saya kan anak bontot gitu ya, anak bontot dari keluarga Batak gitu. Jadi memang betul-betul ditantang gitu. Itu yang betul-betul kesan, harus ke pengadilan atau apa kita. Macam-macam dah perjuangan. Perjuangannya betul-betul. Kadang-kadang kalau diingat-ingat nggak bisa pikir apa bisa kok bisa terpikir, kok bisa senekat itu gitu. Senekat itu 39 tahun yang lalu, 38 tahun yang lalu itu. Senekat itu gitu. Nggak kepikir lah. Tapi kita bisa buktikan. Yang dikhawatirkan oleh keluarga dia wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja, tapi aku bisa buktikan bahwa Lita, anaknya dari mertua saya, bahagia bersama saya. Sampai, insya Allah sampai akhir hayat. Amin. Oke Pak, selanjutnya nih, saya juga banyak belajar juga dari Bapak dan Ibu juga terkait. Pak, boleh nggak di-share juga tentang bagaimana, mungkin nanti juga di video berikutnya Bapak akan menjelaskan secara masing-masing anak Bapak, mendidiknya, Ibu juga dalam mendidik anak-anaknya. Tapi sekarang anak-anak generasi muda sekarang nih Pak, pengennya adalah nanti aja sudah nikah, anaknya nanti kita berkarir dulu aja, yang penting nikah dulu. Ada seperti itu. Ada yang model ya udah nikah dulu aja yang banyak, kan nanti rezeki Allah ngatur. Gitu. Nah, mungkin menurut pandangan Bapak Ibu bukan dibilang ideal ya, tapi yang pengalaman Bapak Ibu baiknya seperti apa? Pengalaman saya lah ya kan, seperti kan? Iya. Saya seorang laki-laki kan. Jadi begini, kalau soal pernikahan kan memang ada tren anak-anak sekarang, wah saya belum punya rumah, saya belum punya rezeki, saya belum punya bekerja, saya belum bisa menikah. Tunda dulu punya anak. Ada juga yang tunda punya anak. Nah, ini mesti saya sampaikan. Saya ketika menikah pertama itu saya seorang tailor. Saya menjahit kerja saya. Ya menjahit, tapi saya sudah memiliki satu sepeda motor gitu lah. Tapi kalau soal nikah ini kita ibarat telur dan ayam, mana dulu, lahirnya kan susah kita tuh. Kita bilang telur dulu, ayam dari telur, telur dari ayam, kayak gitu kan. Nah jadi begini, kalau soal menikah itu kan soal jodoh, soal pilihan. Kalau bagi saya tidak melihat seperti itu. Saya 21 tahun umur saya kawin. Umur 26 tahun saya kawin lagi. 30 tahun kami hidup bertiga dan membesarkan 10 orang anak. Dan kami berbagi. Apa berbaginya? Nah, kalau almarhum istri saya yang tua, dia ikut bisnis dengan saya. Nah, dia ikut berpolitik. Ketika dia mau berpolitik, ketika reformasi, dia menjadi anggota DPR Provinsi Riau, dan dia juga menjadi anggota DPR di DPR RI kan. Nah, sedangkan Lita, dia mengurus anak-anak.
Anak-anak yang sekolah ke luar negeri, semua anak-anak sekolah sampai pengiriman uang semua itu dia. Jadi kita berbagi gitu loh. Nah setelah itu orang bertanya, kenapa Pak Bas umur 64 tahun tapi cucunya sudah banyak banget, 19. Sudah 19, sebentar lagi 21. Jadi kalau aku ketemu sama teman-teman aku, dia ngomong, berapa cucu? Baru 3, baru 4. Kita cucu 19. Nah, kenapa anak-anak kita banyak cucu? Nah, saya katakan aja. Jadi kalau anak saya baik, anak saya jodohkan, baik dia punya jodoh sendiri, dikenalkan dengan saya, sebelum dia menikah, saya panggil dulu. Nah, pertama kalau kamu sudah cocok berdua menikah, hanya satu permintaan Papa. Papa pengen punya cucu dari kamu. Jadi artinya kamu tidak boleh tunda-tunda. Oh, tunda setahun dulu kosong, 2 tahun enggak ada. Pokoknya kalau dia kawin umpamanya tahun 2010, 2011 sudah harus punya anak. Sampai 2, lanjut. Jadi nggak ada sisi MKB. Sampai 3 silakan. Saya target sampai 3. Jadi anak saya begitu aja. Jadi dia itu aja komitmen sama saya, sama anak saya. Nggak ada itu, Pak, kami tunda dulu, nggak ada sampai 2. Jadi sekarang cucu saya, anak saya Lydia yang paling tua, cucunya 4. Anaknya 4. Nah Ziko yang nomor 2 kawin, anaknya 3. Rice 2, Rara sudah 3. Soalnya Sisi 3. Sonya 2 mau jalan 3, Brian menjelang 2, Nando menjelang 2. Nah kan, tinggal anakku 2 lagi, tinggal Wendo dengan Erena. Jadi saya komitmen. Nah jadi itu komitmen kita dengan apa kita, dengan anak kita, dengan mantu kita. Dan saya juga begitu. Saya waktu saya punya istri 2, nggak ada tuh istri saya KB mas saya. Kamu punya anak aja. Jadi istilahnya kalau orang Padang itu gampang aja kan. Banyak anak banyak rezeki katanya. Ya nggak apa-apa. Memang anak saya banyak, rezeki saya banyak juga. Alhamdulillah. Amin kan. Jadi nggak perlu ditunda-tunda lah. Karena gini, Allah itu kan memberikan kita anugerah, memberikan kita cucu, memberikan kita anak bagi perempuan, bagi orang yang baru menikah. Kalau diberikan oleh Allah itu anak, kadang-kadang ada orang yang anak muda dapat anak gugurkan dulu, ada itu kualat itu. Pak, setelah dia pingin tidak dapat lagi, terpasalah dengan tabung. Jadi artinya ginilah, kalau kita sudah menikah, sasaran yang pertama kita apa? Cari keturunan dulu. Cobalah, saya sama istri saya bilang, kalau kita berpergian kemana saja, kalau kami pergi ke mana saja, kita berpergian ke Eropa, ke Amerika, kemana, pertama kita turun belanja, yang kita lihat itu adalah baju-baju cucu. Jadi istilahnya beginilah, kalau dulu kalau istri kita minta kepada kita nih, setelah kita punya cucu ya, kalau dia minta, ya kita pikir, kita lihat bagaimana, ya dah, beli sendiri. Paling itu gitu kan. Atau ada anak kita lagi, umpamanya anak kita belum menikah, katakan anak bungsu, Pak minta itu Pak. Kita pikir ya, kita beliin juga kan. Apa bedanya sama cucu? Kalau cucu belum minta udah kita beliin. Nah itu. Jadi kalau kita punya cucu banyak, apalagi kalau saya kan, kalau kemarin hari libur, wah cucu saya ngumpul 17 orang. Karena yang 2 di Palu kan, nggak bisa datang. Anda bisa bayangkan 17 orang di rumah ini, bahagia aku bagaimana itu. Sampai pecah-pecah ya Pak. Waduh, kalau soal pecah-pecah di rumah itu udah biasa aja itu kan. Itu ya biasa. Nah, tapi cucuku pinter kan. Coba aja deh lihat sekarang dia ada di YouTube, ada di segala macam. Sudah itu PD-nya tinggi. Kalau papa opanya ulang tahun, dia ambil mic, dia nyanyi sendiri. Pokoknya lucu-lucu deh. Nah, jadi ada lagi cucu aku tuh punya undang-undang sendiri dia. Oh, dia punya perda sendiri. Kalau di rumah opa, itu perdanya opa. Jadi kalau dia datang ke rumah saya itu, dia mau makan es krim, dia minta apa saja, dia mau berenang, mamanya, papanya diam aja. Ini di rumah opa, yang bisa melarang opa. Itu asik juga. Jadi alhamdulillah, memang
bahagia deh. Jadi punya anak banyak, punya cucu banyak itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi kita. Jadi kalau kita pulang, kita pergi Malita, kadang bepergian ke luar negeri itu kan waktu belum pandemi itu kan berbulan kadang-kadang. Nah kita nggak ada tuh, kangen sama anak ya. Pulang kita nggak ada kita. Kita kangen sama cucu. Aku aja kemarin pergi hari Minggu kemarin bepergian pergi berapa kangen cucu, kita pergi ngelewer sebentar. Gitu. Nah, jadi memang luar biasa. Jadi kepada teman-teman, sahabat-sahabat semua yang belum menikah, nggak usah dicari dulu apa yang persiapan yang begitu matang. Kalau kita sudah menikah, rezeki istri itu ada juga sama kita. Rezeki itu akan gabung berdua. Dan kita akan tenang dan kita tidak was-was menikah cepat, apalagi sudah punya anak. Anak juga diberi Allah itu rezekinya juga ada sama kita. Dan disitulah terbuka semuanya. Saya bukan sekedar berbicara, saya itu melakukan. Dan itu berlaku kepada diri saya. Saya punya anak 1, rezeki saya bertambah. Punya anak 2, rezeki saya bertambah. Punya anak 3, rezeki saya bertambah. Tambah anak, tambah rezeki, tambah cucu juga tambah rezeki gitu loh. Memang kenyataannya seperti itu. Tapi saya katakan lagi, kalau mau menikah nggak usah ragu. Dan jangan sekali-sekali kita takut punya anak. Wah nanti kalau anak gua lahir gimana nanti biayanya segala macam. Nggak perlu ragu lah. Allah tuh sudah menentukan jalannya. Jadi artinya begitu gitu loh. Nah satu lagi sekarang kita juga banyak ya. Kita kalau melihat kasus perceraian yang sangat luar biasa saja. Dan kalau bercerai belum punya anak, itu bolehlah ya kita pikir memang belum ada kecocokan gitu loh. Tapi kalau telah punya anak, apakah kita tidak bisa mengalah? Ibunya nggak bisa mengalah, bapaknya nggak bisa mengalah. Keegoan kita masing-masing akan dikorbankan anak kita. Apa mau kita anak kita dibesarkan orang lain? Itu saya tidak habis pikir. Ada manusia berpikir seperti itu. Egonya dia mau cerai, anaknya dibesarkan orang lain. Anaknya dibesarkan bapak lain, anaknya dibesarkan ibu lain. Itu pemikiran apa gitu loh. Nah, itu pasti kayak karena ego masing-masing aja. Tidak mau mengalah gitu loh. Tapi bukan tips saya ya. Saya mengalami. Saya apa yang disampaikan Lita istri saya tadi itu di rumah tangga itu katanya ada api, ada air. Ya artinya begini, Lita itu kalau saya pamannya lagi katanya mungkin saya marah sama anak gitu ya, dia tidak pernah tidak pernah komentar, dia diam. Nggak pernah ikut-ikutan, biarlah bapaknya yang ngasih tahu anaknya. Dan ada satu lagi yang luar biasa sama Lita. Lita tuh hampir tidak pernah menelepon saya. Kalau saya di luar rumah, dia tidak pernah menelepon saya. Udah sakit anak saya, udah diimpus, selagi dia mampu, dia bawa anak ke rumah sakit. Nggak ada tuh, sebentar istri telepon, abang di mana? Abang di mana? Abang di mana? Saya nggak pernah tuh 38 tahun istri saya telepon saya menanyakan saya di mana. Kalau saya ditanyanya saya di mana, saya tanya, apa di rumah kamu kurang beras? Pasti saya jawab itu. Iya Maya, pernah mama menelepon? Nggak pernah. Nggak pernah, dia tunggu aku di rumah. Udah berimpus anak saya di rumah sakit, masih dia mampu. Urus sendiri. Urus sendiri. Tapi saya juga nggak pernah telepon dia karena saya tahu istri saya pasti di rumah gitu loh. Ibu, saya bertanya kepada ibu. Tadi bapak sempat bilang bahwa ibu itu nggak pernah nelpon bapak sampai sekarang. Ya. Memangnya saking percaya gitu bu ya, bapak? Saya percaya 100%. Kenapa bu? Itu ya. membuat ibu yakin banget gitu? Iya, bapak biasanya kan karena bapak kan nggak punya kehidupan malam atau ngumpul sama teman gitu kan. Pasti ya besar golf atau apa, ya pulang gitu. Jadi saya nunggu aja di rumah, nggak perlu nelfon gitu. Bahkan ibu juga katanya nggak akan tidur kalau bapak. Iya, betul. Sampai sekarang tuh. Iya. Dia nunggu saya. Saya nunggu di kamar atau di luar. Main HP atau kadang-kadang duduk di luar sambil nonton TV. Waktu anak kecil-kecil kan maniak banget si bapak kerja kan. Kalau ada tender kan sampai jam 1, saya duduk aja.
Dulu di kursi saya nonton sampai jam berapa TV itu nyala, terus saya masuk ke kamar, terus saya ngintip keluar lagi. Jadi yang dilakukan sama istri aku itu mengantar aku pergi bekerja atau pergi olahraga dan menunggu aku sampai pulang. Jadi nggak ada tuh saya mau pergi golf tuh dia masih tidur, nggak ada di keluarga aku tuh sama istri. Pokoknya jam 5, setengah 5 kita udah bangun, atau bangun dua-dua. Nah, dia sholat dulu. Nah, habis dia sholat dia siapkan lah minum saya, makan apa yang saya bawa, sampai sepatu apa yang saya pakai, baju apa yang saya pakai, saya mau golf, sepatu disiapkannya, kaos kaki dia siapin, sampai semua dia siapin, dia pasangin kaos kaki aku segala macam, baru aku pergi. Barulah masuk kamar. Baru masuk kamar lagi dia, nggak ada cerita tuh aku tidur ya, bapak pergi, nggak ada, nggak pernah gitu loh. Nah, karena dia memperlakukan suaminya seperti raja, kita laki-laki apa yang kita lakukan? Dia yang memang seperti ratu kita. Sudahlah dia kita perlakukan seperti ratu kita, dia membesarkan anak kita, sekarang mengurus cucu kita, memang mesti kita perlakukan sangat baik sekali. Jadi nggak bisa, saya jujur saya katakan, kadang orang ngeledekin kita. Saya rasanya pingin juga ninggalkan istri saya 2 hari, saya bilang. Tapi ibu bilang, teman-teman coba aja kalau bapak itu bisa. Bapak itu nggak bisa tidur sendiri katanya, dia bilang itu. Satu hari ke Bandung aja diangkut, padahal Bandung dekat kan, angkut. Gak ada tinggal deh. Gak pernah gitu loh. Nah, jadi dan saya juga nggak harus merasa malu sama orang. Ada juga orang bilang, Pak Abbas tuh sepertinya takut sama istrinya deh, kemana-mana dibawa istrinya gitu. Bukan aku takut, mas aku takut sama istri aku, enggak lah saya bilang. Aku tuh menghargai istri aku, saya bilang. Kenapa? Orang tuh tidak merasa ketika umur kita dulu dan sekarang itu ketika umur kita seperti itu, yang tahu, yang dekat sama kita tuh istri kita, nggak ada yang lain. Anak kita datang, dia sudah punya suami, dia udah punya anak, datang kepada kita, paling-paling, oke pak, ini dia udah pergi. Alhamdulillah ya, istri saya sama-sama ikut sepeda sama saya, dia juga ikut jogging sama saya. Dulu dia golf juga, dia kira golf, aku golf, kalau aku golf dia pergi lenden, dia pergi berenang, kami sama-sama olahraga gitu loh. Jadi kenapa kami olahraga? Olahraga itu membuat kami sehat gitu loh. Sehat itu mahal harganya. Sehat itu milik aku, milik kita. Aku tiap hari olahraga, tiap hari jalan kaki. Tiap hari jam 5 pagi aku udah jalan, 5.30 aku udah jalan dulu. Mutar olahraga. Habis olahraga saya pulang, habis sholat zuhur saya tidur, udah jam 9 saya tidur lagi. Jadi saya memang fokus kepada kehidupan keluarga. Bagaimana kita mau bisnis yang bagus kalau keluarga kecil kita aja kita nggak bisa urus gitu loh. Membuktikan kita itu tuh sukses bisnis, coba urus keluarga kamu. Kalau kamu sukses mengurus keluarga kamu bakal sukses berbisnis. Keluarga kecil nggak sukses, mana bisa ada orang, saya nggak ngerti orang berantakan keluarganya dia bisa sukses bisnis, kecuali bisnisnya ambaradul ya, nggak tahu ya. Bisnis fasilitas mungkin ya, tapi kalau bisnis kayak real kayak saya nggak mungkin lah, karena bisnis kita itu pasti ada wanita hebat di belakang kita. Wanita hebat itu siapa? Ibu bapak kita, ibu kita dan istri kita itu adalah wanita hebat. Berkat doa mereka kita akan sukses berbisnis. Anda bisa bayangin ya, seorang Basko tidak ada apa-apanya, anak orang miskin, sekolah juga nggak ada. Tapi karena saya sukses membina rumah tangga saya, alhamdulillah semuanya seperti lihat gitu lah. Nah, jadi artinya hidup itu pilihan, saya katakan. Ada orang suka hidup berhora-hora, sudah tuh dia lupa dengan kesehatan dia. Setelah itu dia sakit, blast, baru terasa. Kalau saya tidak milih itu, saya hidup ya teratur untuk diri saya. Apa kebutuhan tubuh saya? Satu contoh, saya sehat, tapi mulai sekarang saya tidak makan nasi lagi, tidak minum gula lagi, saya memang tidak merokok. Kebutuhan tubuh siapa? Saya olahraga, tapi tidak saya paksakan. Saya mau tubuh saya jalankan gitu lah. Nah, saya merasa sehat. Saya masih bisa bawa motor Harley dari LA sampai ke New York, istri saya di belakang. Nah, saya ke New Zealand, istri saya di belakang. Saya rally pakai Ferrari di Eropa, istri saya ada. Jadi nggak ada masalah kalau tubuh kita sehat gitu loh.
Nah, jadi kalau kita kemarin kami pergi kemana bawa mobil, kita ke Bali, kita ke Jawa, kita kemana-mana touring. Biasa aja ke Sumatera kita ya Maya, touring. Tapi dia ada di samping kita, kod pilotnya nih dia. Nah, aku yang bawa mobil, dia tuh yang pegang sebelah. Oh, bapak, gitu. Jadi kalau dia nggak ada, aku juga pegang itol. pegang itol ya, trade. Apalagi yang luar biasa sama istri saya ini. Kalau aku bepergian touring itu kan yang kita sama-sama touring, katakan GO, kan Jeep Indonesia Owner itu kan teman-teman saya tuh ada. Saya juga teman-teman ikut per hari kita sampai ke luar negeri kita touring kan, naik motor. Nah, Lita itu luar biasanya itu, dia tuh tidak pernah tidur di samping saya. Nah, dilihatnya saya mulai agak capek ngantuk, dia pasok dengan permen. Kena nyanyi. Pasok nyanyi. Pokoknya dia ada aja dia. Pokoknya supaya nggak ngantuk. Saya tidak ngantuk. Dia tetap mengingatkan aku terus. Jadi kalau dia tidak ada, aku nggak bisa touring. Nah, kalau umpamanya aku nih Harley itu kan, kalau kita di Amerika itu kan satu hari kita kan 700 kilo tuh. 100 kilo kan. Dia pegang pinggang saya tuh. Kalau mulai agak kencang digini sama dia tuh. Oh, Bapak. Jadi artinya benar-benar ya sepaket lah ya. Nah, sepeda juga begitu. Kalau sepeda kan aku selalu di depan dia atau dia di depan aku gitu loh. Jadi artinya memang hidup berumah tangga itu, berkeluarga itu yang intinya adalah saling menghargai. Jangan kita hanyut dengan ego kita masing-masing. Ya kan? Nah, jadi kepada teman-teman yang udah punya anak dan segala macam, jangan sekali-sekali bahasa, kita pisah, bahasa, kamu saya ceraikan. Karena banyak itu. Kita tabu tuh, nggak ada hal-hal seperti itu. Jadi istilahnya pimpinlah rumah tangga kecil kita, dan insya Allah kalau kita memimpin rumah tangga kita dengan sukses, ke depan jalan pasti terbuka. Percaya sama saya. Saya pelakunya, saya mengalami. Saya istri saya 2, saya pimpin rumah tangga saya sukses. Ya, itulah saya baru menceritakan bagaimana kehidupan rumah tangga saya. Yang saya bina sama istri saya selama 38 tahun ya Maya. Kita masuk usia 38 tahun. Jadi bagi sahabat-sahabatku yang pingin bertanya, komen, silakan ditulis, saya akan jawab. Dan kalau yang terbaik, pertanyaannya akan kita kasih hadiah. Oke kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.